Kue hun kue pandan wijen ini camilan enak, murah meriah, bahannya mudah didapat. Cara membuatnya gampang banget loh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Vidomiko Channel. Mau tahu bagaimana cara membuatnya? Yuk, langsung saja yuk. Untuk membuat kue hun kue pandan wijennya, di sini kita gunakan tepung hun kue. Saya gunakan yang isi 60 gram, 3 bungkus. Tepung hun kuenya kita taruh dekat dalam wadah. Nah teman-teman, untuk tepung hun kuenya perbungkusnya isinya beda-beda ya. Ada yang 60 gram seperti yang saya gunakan, ada juga yang 100 gram. Nah jika teman-teman menggunakan yang isi 100 gram, cukup menggunakan 2 bungkus saja tepung hun kuenya. Di sini sudah ada juga santan 700 ml. Santan kita tuang ke dalam tepung hun kue. Nah teman-teman, santan ini kita ambil dari setengah butir kelapa. Kita aduk-aduk ya sampai tercampur rata. Tidak ada tepung hun kuenya yang menggumpal. Dan buat teman-teman yang ingin simpel, mau cepatnya saja, boleh menggunakan santan siap pakai. Gunakan santan yang siap pakai isi 200 ml 1 buah dan tambahkan air 500 ml. Bahan berikutnya 8 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Untuk menentukan tingkat kemanisannya, ini gula kita aduk-aduk dulu sampai benar-benar larut, tidak ada lagi yang menggerindil. Nah, jika gulanya sudah benar-benar larut, kemudian teman-teman cicip adonan cairnya untuk menentukan tingkat kemanisannya, apakah harus menambahkan gula atau sudah pas. Untuk pewarna kue hun kuenya, kita gunakan di sini pasta pandan. Pasta pandannya kita masukkan secara bertahap. Kita masukkan sedikit-sedikit saja dulu, kemudian diaduk-aduk sampai merata. Jika dirasa masih pucat, teman-teman boleh tambahkan lagi. Nah ini masih agak pucat ya, ini kita tambahkan lagi sedikit lagi. Kemudian kita campur sampai merata. Oke, segini sudah cukup. Nah sekarang waktunya kita masak. Teman-teman, saat kita menuangkan adonan cair, jangan lupa diaduk-aduk kembali ya, supaya tidak ada tepung hun kuenya yang mengendap atau tertinggal dalam wadah. Kita tambahkan garam 1/4 sendok teh biar tambah gurih. Kita masak hun kuenya sambil kita aduk-aduk terus. Memasaknya kita gunakan api yang sedang, cenderung kecil. Setelah beberapa saat kita masak, adonan cairnya ini udah mulai panas loh, sudah terlihat perubahannya, dimana sudah terlihat gumpalan-gumpalan, sudah mulai mengental. Masih terus kita aduk-aduk ya teman-teman. Saat mengaduk, kita aduk sampai ke dasar wajan supaya tidak mengerak. Nah teman-teman, walaupun sudah menggumpal seperti ini, kita aduk-aduk terus sampai nanti mengental merata. Oke, ini sudah mengental merata, kita aduk-aduk terus ya, sampai benar-benar meletup-letup, sampai benar-benar tanak. Biar kue pandan wijennya nantinya rasanya enak loh. Nah teman-teman, ini udah jadi, sudah meletup-letup dan juga sudah matang tanak. Kompor kita matikan. Nah, di sini sudah kita siapkan juga loyang yang sudah kita olesi dengan minyak. Tujuannya supaya nanti kue hun kuenya tidak menempel dan mudah kita lepaskan dari loyang. Loyang yang saya gunakan di sini ukuran 22 x 10 x 5 cm. Dalam keadaan panas-panas, hun kue yang sudah kita masak langsung kita masukkan ke dalam loyang. Nah, untuk loyangnya sesuaikan saja ya dengan persediaan loyang yang teman-teman punya. Kemudian di sini ada spatula yang sudah kita olesi dengan minyak. Ini kita rapikan. Spatula kita olesi dengan minyak tujuannya supaya lebih mudah ya saat kita merapikan, tidak menempel di spatulanya. Ini kita rapikan.
Sambil kita ketuk-ketuk ya biar merata semua. Untuk toppingnya di sini sudah kita siapkan wijen 2 sendok makan. Nah, wijennya sudah kita sangrai ya, teman-teman. Dalam keadaan masih panas-panas nih, wijen langsung kita tabur. Tujuannya supaya wijennya menempel pada kueh-kuehnya. Jadi harus dalam keadaan panas-panas ya, jangan tunggu dingin dulu karena kalau sudah dingin tidak menempel lagi. Setelah wijen selesai kita taburkan, kueh-kuehnya kita diamkan dulu nih supaya benar-benar memadat dan terbentuk. Setelah kita diamkan, kue pandannya sudah benar-benar padat. Sekarang kita lepaskan dari loyang. Nah, untuk memudahkan kita melepaskan kue pandannya dari loyang, bagian pinggiran kuehnya kita sisir ya. Ini saya gunakan spatula, menggunakan pisau juga boleh. Yang penting permukaannya benar-benar datar. Semua permukaannya kita sisir sampai ke bawah. Setelah kita sisir semuanya, kemudian loyang kita tutup. Nah, untuk penutupnya usahakan yang sesuai dengan loyang ya teman-teman. Kemudian kita balikkan, loyang kita tarik. Oke, ini kita mau potong kuehnya. Ini kita tutup dulu, kemudian kita balikkan lagi. Kue pandannya kita potong, jangan lupa untuk alat pemotongnya, spatula atau menggunakan pisau, sebaiknya diolesi dengan minyak ya teman-teman. Tujuannya supaya hasilnya rapi dan juga memotongnya lebih gampang. Oke, untuk ukuran potongan kuehnya sesuaikan selera masing-masing. Makin besar ukurannya, makin sedikit potongannya. Makin kecil, makin banyak potongannya. Nah, kalau saya ini 12 potong. Oke, kue pandannya siap kita hidangkan. Ini dia kue pandan wijennya sudah jadi. Cantik banget ya teman-teman tampilannya. Oke teman-teman kumakune, masakanku enak. Yuk kita cicip yuk kue pandannya. Ini saat kita potong lembut banget loh. Rasanya enak banget. Manis, gurih banget ya. Ini dari santannya. Dan rasanya enak banget dengan tambahan wijennya. Nah teman-teman coba di rumah deh biar nggak penasaran seperti apa sih rasanya kue pandan wijennya. Oh ya teman-teman, untuk wijennya supaya tahan lama, jadi ini kita sangrai. Dan untuk cara menyangrainya ada cara sederhana loh yang bisa bikin hasilnya bagus dan tahan lama. Dan untuk wijen yang saya gunakan ini adalah stok yang sudah pernah saya bikin wijennya sebelumnya di channel ini. Dan ini masih ada sisanya, hasilnya tetap bagus. Nah, tertarik teman-teman ingin mencoba menyangrai wijennya supaya tetap cantik hasilnya, tidak mudah jamburan, dan juga bisa tahan lama. Nah, silahkan ke kotak deskripsi ya, link ada di sana. Oke?